Kasihan kenapa? Pak lulus pandemi. Iya. Jadi nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat ya. Tapi ada kesempatan lain yang dia sudah berangkat, sudah ikut kegiatan nanti mungkin akan diceritakan ya. Oke, ini mahasiswa umum yang ikut PKM. Lalu saya ingin nampakkan ini yang khusus bimbingan saya, ya, yang khusus bimbingan saya. Ini namanya Rahmat Sunaria, ini Ahmad Kuburan, ini Arin, ini Kasep Pak ya. Mereka ini ikut PKM pertama di tahun 2015 di bawah bimbingan saya, mengambil topik tentang pemanfaatan membran untuk proses pengolahan air minum. Biasa kan, judul itu biasa kan, pengolahan minum biasa. Yang nggak biasa di sini adalah karena dia menggunakan membran. Membran itu belum biasa, belum banyak yang diteliti oleh orang lain. Nah, kemudian dia mengerjakan proposal dengan baik tentu dengan supervisi dari pembimbing. Lalu begitu pengumuman didanai, lulus dapat uang waktu itu 11 juta. Uang 11 juta itu dipakai untuk penelitian. Nah, dia lakukan PKM-nya, dilaksanakan penelitiannya, hasilnya itu jadi skripsi. Gitu. Oke, kembali ke ini ya. Karena bagus ya, karena bagus pekerjaannya, itu bagus di PKM, lalu penelitiannya bagus, kemudian ada dana lebih, bisa pergi ke Jepang, bisa melakukan penelitian di Jepang dengan dana tadi itu. Karakterisasi membran dilakukan di sana. Jadi datanya bagus, PKM-nya bagus. Kemudian sekarang tamat mereka karena mereka kreatif, hanya 1 bulan setelah wisuda langsung sudah bekerja di PT PIM dua-duanya, di PIM semua ya. Nah, sekarang di PIM baru 3 tahun bekerja juga sudah jadi inovator. Jadi setiap ada ulang tahun PIM, mereka ini bikin poster, lomba poster begitu dapat juara. Karena memang kreatif. Kreatifnya itu datang dari mana? Ketika mahasiswa. Karena biasa ya, biasa. Oke, ini satu. Yang kedua ini 2 orang mahasiswa ini juga bimbingan saya. Munculnya saya dapatkan juga ketika bikin PKM ya, ketika bikin PKM. Mungkin tahu ya, Aprilian ya, tahu ya. Jadi ketika bikin PKM bagus pekerjaannya, menelitinya bagus, rajin di lab, lalu saya ambil sebagai bimbingan saya. Saya ambil bimbingan saya lanjutkan. Saya ada kesempatan mendapatkan beasiswa yang bisa saya berikan kepada mahasiswa. Dan mahasiswa ini, yang ini 27 tahun sudah jadi doktor nih, Anita. Bagaimana caranya? Saya ambil dia, saya rekrut sebagai bimbingan saya, ngambil beasiswa 4 tahun S2 dan S3. S2 yang 1,5 tahun, S3-nya 2,5 tahun. Begitu. 27 ya. Sekarang profilnya dia, kalau kita lihat di Scopus, itu sudah mengalahi dosen-dosen yang biasa. Agenda Scopusnya sudah 4, paper Scopusnya sampai 8 sudah menulis pertama. Jadi munculnya dari PKM juga. Nah yang kedua ini, yang tengah sekarang sedang di program S3 tahun kedua. Karena prestasinya bagus, bisa ada kesempatan pergi. Ini di Osaka. Naik kapal pesiar milik Profesor Takagi Ryosuke ini. Ya, beliau yang menahkodoi sendiri. Kami dibawa keliling di weekend ke laut menikmati kota Osaka dari laut dari darat ya. Nah itu prestasi adik-adik. Kenapa? Karena kreatif. Karena kreatif di mahasiswanya. Yang ini sekarang sudah jadi dosen. 28 tahun sudah jadi dosen di teknik kimia. Nah, yang ini ya kan dunia kan kalau makin baru pasti majunya lebih bagus ya. Nah yang ini sekarang sedang S3 lebih bagus daripada ini lagi karena pengalamannya melakukan apa yang saya instruksikan. Nah, adik-adik itu awalnya dari proposal PKM. Ya? Jadi kalian harus mulai kesempatan yang dulu waktu kami mahasiswa nggak ada di PKM, nggak ada dana yang bisa diberikan oleh pemerintah. Sekarang banyak sekali. Tadi Pak Rektor juga mengatakan beasiswa banyak. Tadi di bawah juga Pak Jalal juga bilang ke saya ada dana beasiswa dari Bu Eliza segala macam. Seharusnya itu cukup mensupport kita supaya fokus kepada peningkatan ilmu dan juga kreativitas. Jadi bukan hanya datang kuliah membuat catatan hanya untuk menjawab soal ujian dosen saja. Kalau itu tujuannya nggak akan maju adik. Kalian hanya menjawab soal supaya bisa menjawab soal ujian supaya dapat nilai bagus. Tetapi apa yang dibutuhkan? Kreativitas. Bagi penyelenggara perguruan tinggi, tadi ibu ada IKU namanya kan, ada IKU kemahasiswaan, kemudian ada keharusan 20
jam SKS mahasiswa bekerja di luar. Inilah kesempatan BKM ini. Jadi mahasiswa ini nanti kalau lulus dia naik, dia melakukan kegiatan di luar di masyarakat, pengabdian, kewirausahaan, penelitian segala macam itu sudah dianggap 20%. Jadi IPU universitas saja baik, kemudian dosen yang membimbing itu dianggap sama sudah bekerja di luar seperti di Q100 rank universitas di luar negeri gitu. Itu sudah menjadi IPU kita. Jadi saling mensupport ya, saling mensupport. Kita memancing mahasiswa supaya mahasiswanya jangan lupa, jangan lari, jangan hilang dari kampus. Selalu kita perhatikan bagaimana hari ini, bagaimana besok gitu ya. Oke, jadi ini untuk membangkitkan semangat saya tadi sebentar ya. Saya nampakkan beberapa foto tadi. Jadi kalau kita kuliah kan di ruang kelas kan ini yang dibutuhkan kan, ini yang dibutuhkan. Nah, ketika kita tamat kuliah, katakanlah misalnya ada kuliah di FKIP matematika misalnya. Nah, yang Anda bayangkan kan kalau FKIP keluarnya mesti jadi guru kan? Itu yang terbayang. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Kalau ada skill yang lain, ada skill communication skill-nya juga bagus, bisa menguasai lebih dari Pak Sahlan juga ya, baru lihat. Fahlan ya, Fahlan. Jangan saya bilang di sini ya. Mahasiswa dengan saya. Oke, baik. Jadi kalau punya ini bisa mengeksplor segala macam, bisa mengeksplor. Jadi saya melakukan ini dari S1 adik-adik dulu. Saya semester 2 itu sudah les bahasa Jepang, sudah les bahasa Inggris. Jadi begitu saya tamat S1, ada kesempatan beasiswa Ikatan Dinas, saya masuk. Alhamdulillah tidak ada halangan, langsung lulus. Kemudian tamat S2 masuk tes ke Jepang, juga lulus alhamdulillah. Karena upaya, gitu ya. Saya waktu S1 pernah jadi redaktur majalah di Fakultas Teknik. Usia seperti kalian saya sudah mewawancarai Pak Rektor, mewawancarai Pak Dekan untuk mengisi rubrik di jurnal. Nah, bekal mencari Pak Rektor susah bukan main kan? Menunggu Pak Rektor kadang-kadang dicuekin. Tapi hal-hal yang seperti itu jadi pelajaran. Nah, sekarang apa yang saya dapatkan? Nah, Ibu Herlina mengontak saya itu. Di antara sekian waktu Bu Herlina ya, bisa saya sajikan hari ini. Sebenarnya hari ini juga ada yang lain, tapi karena demi beliau itu saya sediakan gitu ya. Jadi pekerjaan dari saya itu cukup banyak, tidak habis-habis, banyak sekali. Khusus untuk peningkatan perguruan tinggi. Jadi nggak hanya di PKM tapi di penelitian dosen gitu ya. Oke adik-adik, kita masuk ke PKM ya. Nah ini. Tadi Pak Rektor ada bilang bahwa sudah dilaksanakan dengan PKM seperti ini secara rutin. Tadi sudah ada dosen yang membuat juga membimbing mahasiswa, tapi kenapa nggak maju-maju kan? Nah, nggak lolos kenapa? Nah, Bu Herlina, problem statement yang saya sampaikan tadi itu bisa jadi satu judul proposal PKM. Mengapa nggak lulus? Kemudian tadi Aceh, provinsi termiskin terakhir. Bikin saja judul Aceh provinsi termiskin, mengapa? Itu sudah jadi judul PKM. Nah, nanti di dalamnya tentu mengkaji variabel-variabel apa saja yang membuat Aceh miskin, padahal dana bagi hasil dari pusat besar. Jadi pada sudah bilang 8 miliar 8 triliun tadi. 8 triliun ya. 8, sekian triliun dikembalikan buat negara. Apa yang salah kan? Dan kalau itu bisa dipakai, nah tentu kita akan menjadi lebih meningkat. Ini kata awal adalah tahu aturan, taat aturan. Kreatifnya nomor 2, tapi aturan dulu yang harus paham. Nah, aturan itu kalau di dalam panduan disebutkan proposal ditulis dengan tani Roma 12 spasi 1,15. Kalau Anda menulis proposal tanda yang sudah benar, spasinya sudah font yang besar sudah benar, tapi ditulis 1,5 dengan 1,5 beda. Itu langsung proposalnya itu memang nggak lagi dipegang. Dan kami bagi reviewer itu pun
bonus namanya. Bonus bagaimana? Nggak perlu capek-capek. Honor reviewnya sama pusatnya. Nah, jadi adik-adik bikin proposal yang sempurna, kesalahan kecil saja diperhatikan. Ya? Kenapa? Makanya dibuat ini di pertama sekali. Tahu aturan, taat aturan. Apa itu Bu Anita tujuannya? Supaya mahasiswa ini terbentuk jiwa yang patuh pada peraturan. Jangan seperti umumnya masyarakat Indonesia yang sudah terlanjur seperti ini, ya kan? Sudah terlanjur seperti ini, kan? Termasuk kita, kan? Termasuk kita. Selalu saja ada yang tidak patuh pada aturan, kan? Kalau kita ke luar negeri ya, kita lihat di sana. Tuh, beda. Saya setelah selesai S3 2,5 tahun, itu saya melanjutkan pekerjaan di sana, ada 2 tahun lagi, jadi total ada 5,5 tahun saya tinggal di sana. Jadi anak-anak saya bawa ke sana, ada yang lain di sana juga. Aduh, kalau kita lihat di sana aturannya bagus, bersih, nggak ada copet, nggak ada maling. Keluar rumah pintu nggak usah dikunci. Kalau di sini keluar rumah capek. Ada 5 pintu di rumah kita. 5 kita kunci, nanti lupa taruh kunci di mana. Sekarang rumah ada sekian pintu, bingung, pusing. Di Jepang kita keluar rumah nggak kunci pintu, nggak ada yang masuk. Dia ngambil kalau bahasa kita. Kalau bukan punya mereka, istri saya nggak pintar bahasa Jepang, tapi bisa lewat-lewat belanja kemana-mana. Kenapa nggak ada orang jahat? Ya, orang jahat begitu pulang ke sini ya kembali lagi kepada dunia nyata. Ya. Oke. Kemudian setelah aturan, Kembali ke habitat. baru yang dilihat kreativitas. Kalau tadi proposalnya sesuai dengan ADM format, baru dilihat konten. Nah, adik-adik kalau kalian taat aturan saja, insya Allah di kontennya itu